Siang, dokter. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Sudah semua bergabung ya? Sudah 46 lebih, kurang lebih, dokter. Ada mungkin beberapa yang belum join, 1-2 orang gitu. Itu ada yang satu device 3 orang. Nyen. Itu apa nih? Si Arga Prasad sama Wahyudi. Baik, Sisa dokter. berapa orang? Belum ada. Lagi 1 aja, dok. Oh ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bicara tentang, udah kelihatan slide saya ya? Sudah, dokter. Udah ya. Oke, untuk kali ini kita bicara tentang visual ya, fisiologi visual. Jadi ini gambaran tentang visual mata kita, bagaimana mata kita melihat. Seperti sebelumnya, di slide sebelumnya neurofisiologi mungkin kalian sudah melihat juga. Jadi ketika seorang melihat gelas seperti ini, kemudian reseptor sensorik yang tadi kemarin saya sudah jelaskan, yang aferen itu akan menangkap sinyal yang berupa penglihatan atau visual melalui fotoreseptor ya. Kemudian informasi ini akan diteruskan ke otak, ke pusat integrasi, kemudian akan diproses melewati talamus ya. Nah, talamus ini kemudian yang akan meneruskan ke korteks visual. Kemarin itu korteks visual kan kalian sudah tahu ya di bagian mana kemarin? Kalau korteks visual ya di occipital ya. Kemudian setelah dari korteks occipital akan diteruskan yang akan bekerjasama dengan korteks asosiasi ya, atau korteks motorik primer. Kemudian korteks motorik primer ini yang akan mengeluarkan eferen atau perintah untuk menggerakkan otot tangan seperti itu ya. Kemudian ada fungsi general dari mata itu sendiri atau fungsi general dari anatomi visual kita sendiri. Nah, ini yang pertama kita bisa lihat ada namanya homeostasis. Nah, homeostasis itu kan proses untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, mata itu bukan hanya organ yang digunakan untuk melihat, tapi secara fisiologis mata itu juga dia punya peran sebagai bagian dari sistem sensorik atau sistem saraf yang mengatur homeostasis tubuh kita ya. Nah, kemudian informasi-informasi dari yang kita dapat dari reseptor aferen visual itu kemudian akan diteruskan dia untuk menjaga homeostasis kita. Informasinya bisa berupa panas, cahaya, suara, kemudian sentuhan dan chemical. Nah, mata itu dia merupakan salah satu bagian yang dia memproses cahaya dan visual ke depannya ya. Kemudian proses-proses ini pada akhirnya dia akan diproses melalui cara komunikasi saraf. Cara komunikasi saraf itu dia harus berupa apa? Listrik. Bisa diulang, dokter? Cara komunikasi saraf, pengantaran impuls itu harus berupa apa? Listrik, dokter. Ya, berupa listrik ya. Jadi semuanya harus dirubah ke listrik ya. Kemudian fisiologi visual itu sendiri akan kemudian membahas kenapa kok sih kita bisa melihat benda itu gitu ya. Nah, kalau kita melihat benda itu berhubungan dengan visual cortex, saraf-saraf visual yang tadi sudah saya jelaskan, efektornya.
Kemudian juga kita harus mencari tahu juga kenapa kok retina itu bisa mengubah dari efek cahaya, dari reseptor cahaya visual bisa mengubah ke impuls elektrik. Karena kalau di otak itu, di saraf itu kan kita harus berkomunikasi atau impulsnya tuh harus dijalankan melalui sebagai listrik ya. Kemudian bagaimana sih dari mata itu yang dia fokus terhadap cahaya? Nah, itu kita harus juga tahu apa saja optik sistem itu, apa saja yang fungsi-fungsinya, bagaimana cara bekerjanya, seperti itu ya. Nah, ini proses dari visual itu sendiri ya. Jadi, proses visual itu dimulai dari optik sistem kita yang berupa mata, yang memiliki fungsi utama untuk memfokuskan cahaya itu sendiri ya. Nah, kemudian retina itu sendiri, dia pada akhirnya akan menangkap cahaya itu dan merubahnya menjadi listrik ya. Kemudian akan disalurkan melalui proses transduksi, kemudian disalurkan ke saraf dari visual kita yang berupa nervus opticus ya. Kemudian disalurkan ke otak. Pada akhirnya korteks itu, korteks occipital yang merupakan tempat primary cortex of visual yang di belakang kepala kita itu, pada akhirnya akan menerima dan membentuk persepsi dari cahaya yang diterima. Nah, kemudian optik sistem itu sendiri ada beberapa bagiannya. Dari depan ini, kelihatan nggak gini saya? Tanda panah saya kelihatan nggak? Kelihatan dokter. Kelihatan dokter. Ya, nah ini beberapa anatominya yang nanti pada akhirnya harus kalian tahu fungsinya ya. Yang pertama yang paling penting itu kan memang salah satunya itu bagian depan ini dari pupil, kemudian dari dari palpebra sebenarnya dia sudah secara fisiologis juga mengatur fungsi visual itu sendiri. Kemudian ke kornea. Kornea ini kan struktur transparan depan mata ya, berfungsi sebagai fokus utama cahaya nanti ya. Nah, kemudian ada lensa, ada humor vitreus ini ya, atau cairan dalam bola mata. Terus kemudian ada fovea di sini. Kemudian ada retina. Nah, ini dia saraf-saraf optik itu sendiri ya, yang akan setelah terjadi transduksi akan dibawa sinyal impulsnya ini ke nervus opticus dan menuju cortex occipital ya. Kornea sendiri, nah ini yang pertama kornea ini. Kornea ini sendiri dia strukturnya itu dia fungsi utamanya dia adalah pemfokus cahaya ya. Di kornea ini. Jadi ya kornea ini dia pemfokus cahaya yang memiliki daya refraksi. Nanti kalian cari tahu apa itu daya refraksi. Kemudian dia fungsinya itu membiaskan cahaya sehingga cahaya ini dia nanti dapat masuk menuju bagian yang tepat di mata, karena mata ini sendiri dia sangat berpengaruh terhadap letak jatuhnya cahaya di retina. Jadi ini dia kornea ini salah satu bagian yang ikut memfokuskan dia dengan cara pembiasan cahaya. Nah, nutrisinya ini biasanya dia hanya berasal dari cairan bola mata dan air mata ya, karena dia tidak memiliki pembuluh darah di bagian kornea ini. Yang kedua apa? Nah, yang kedua nih ada lensa ya. Fungsi dari lensa ini apa nih? Fungsi dari lensa ini dia strukturnya ini transparan. Dia bisa menjadi cembung, menjadi pipih sesuai dengan fungsinya dia ya. Nah, ini dia fungsi utama itu akomodasi. Nanti kalian belajar di lensa ini dia ada namanya istilahnya itu daya refraksi dia ya. Kalau misalkan dia melihat dekat, dia tiba-tiba menjadi tebal atau cembung, yang kemudian kalau melihat jauh dia akan menipis ya. Jadi fungsi utama ini ketika cahaya masuk seperti ini,
dia akan mengarahkan cahaya agar jatuh tepat di retina, seperti itu ya. Kemudian aqueous humor. Nah, aqueous humor ini sendiri dia aqueous humor sendiri dia merupakan cairan bening ya di bilik anteriornya mata. Ini dia nanti ada aqueous humor namanya ya. Di anterior chamber nih, kalian baca nih anterior chamber atau di bilik anteriornya, dia akan mengandung namanya aqueous humor. Ini dia fungsinya apa? Fungsinya dia meneruskan cahaya ya. Dan juga dia akan memberikan nutrisi ke kornea, ke lensa, sehingga dia tetap terjaga fungsi anatominya. Kemudian ada pupil ya. Nih, pupil. Jadi ini bagian pupilnya ya. Pupil ini fungsi utamanya adalah dia mengatur jumlah cahaya yang masuk ya. Kayak kalau misalkan kalian lihat mata kalian di center gitu, kalian center atau cahayanya kalian arahkan ke mata kalian, pada saat terlalu besar cahayanya terlalu banyak, pupil ini akan mengecil gitu ya. Atau istilahnya apa? Kalau pupil mengecil apa istilahnya? Pupil mengecil artinya cahayanya kecil, cahayanya besar. Ada yang tahu istilah pupil mengecil? Miosis, dokter. Ya, namanya miosis ya. Miosis, pupil mengecil, terus kemudian dia membesar, itu namanya, kalau membesar, Mitosis. namanya midriasis ya. Kalau misalnya membesar itu dia midriasis, cahaya kalau di tempat-tempat gelap itu dia akan membesar pupil ini, kalau tempat kecil dia akan mengecil, terjadi miosis ya. Kemudian retina. Nah, retina ini atau vitreous humor dulu ya. Vitreous humor ini dia cairan bola mata ya. Ini dia cairannya ini lebih kental dia dibandingkan aqueous humor ya. Jadi cairan bola mata ini dia fungsi utamanya itu dia menjaga bentuk bola mata. Terus yang kedua itu dia menyalurkan cahaya dari lensa ke retina ya. Jadi dia melewati vitreous humor dulu cahaya itu. Gitu ya. Kemudian retina ini fungsinya apa? Nah, retina inilah yang merupakan jaringan saraf sensorik ya, tempat terjadinya transduksi cahaya atau perubahan dari rangsangan cahaya menjadi listrik, menjadi impuls listriknya di retina ini ya. Nah, di sini biasanya kejadian beberapa kelainan di mata itu, kalau kelainan refraksi contohnya di lensanya, dia setelah terjadi refraksi, bayangannya jatuh di depan retina seperti ini. Nanti kalian akan tahu apa nama kelainannya. Jadi kalau cahaya itu dia harus jatuh tepat di retina, baru bayangan atau sensor atau rangsangan visual itu jadi jelas di mata kita ya. Kemudian ada optic nerve ya. Optic nerve itu ini ya. Tadi sudah saya tunjuk ya. Dia yang akan membawa jalur impuls yang sudah dirubah oleh retina menjadi listrik, kemudian dibawa oleh optic nerve. Kemana dibawa ke optic nerve? Ke CNS atau visual area di cortex occipital ya. Refraksi. Nah, refraksi ini dia artinya adalah refraksi ini proses pembelokan bekas cahaya ya, ketika cahaya ini melewati media optik. Jadi refraksi ini dia di bagian sini, dia terjadi di bagian lensa biasanya ya. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar ini, yang seperti saya bilang, kalau fokus cahaya itu harus jatuh di retina ya. Coba. Nih seperti ini, dia tepat ya di retina. Nah, ini ada cahaya rangsang masuk ke lensa, melewati refraksi, kemudian dia akan jatuh tepat di depan retina. Kalau misalkan dia tidak jatuh tepat di retina, nah misalkan kalau jatuh tepat di retina ini apa namanya kondisinya? Baru orang. Kondisinya namanya emetropianya, mata normal. Emetropia itu artinya mata normal. Nah, kalau dia kondisi
tidak jatuh tepat di retina namanya ametropia ya. Ametropia ini sendiri dibagi menjadi beberapa kelainan. Contohnya miopia, hiperopia, dan astigmatisme ya. Miopia ini atau kelainan refraksi jarak jauh, hiperopia ini jarak dekat, astigmatisme ini pembiasan cahaya. Jadi bayangannya jadi tidak segaris gitu ya. Nah, ini kalian lihat nih, miopia, terus kemudian hiperopia seperti ini dia bayangannya. Kalau miopia ini jatuh di depan retina ya. Kalau hiperopia dia di belakang retina ya. Kemudian kalau astigmatisme dia tidak difokuskan di satu titik dia, jadi menyilang dia, atau jatuh di beberapa titik dia, jadi terjadi astigmatisme. Nah ini kenapa lensa yang digunakan kalau misalkan kalian pakai kacamata itu misalkan pada yang kasus rabun jauh atau miopia, dia akan menggunakan lensa cekung seperti ini ya, agar bayangannya jatuh tepat di retina. Kemudian ini kalau dia yang hiperopia, lensa yang dikasih lensa cembung ya, agar bayangannya tepat jatuh di retina ya. Sama juga seperti astigmatisme ya. Nah, ini akomodasi dari lensa itu sendiri ya. Lensa itu sendiri dia bisa berubah bentuk dia ya. Berubah bentuknya, inilah yang dinamakan proses akomodasi dari lensa ya. Menyesuaikan kekuatan refraktif lensa sehingga cahaya itu jatuh tepat di retina. Pengendalinya siapa? Pengendalinya ini ya, otot siliaris. Nah, ini ada otot siliaris yang mengendalikannya. Nah, ini tentang visual acuity ya. Kalau visual acuity ini dia istilahnya itu dia ketajaman penglihatannya. Nah, ini ada tulisan VA 6/30 atau 6/30 ya. Nah, artinya apa? Artinya orang yang hanya bisa melihat jelas 6 meter, tetapi objek itu seharusnya bisa dilihat jelas pada orang normal sejauh 30 meter. Ya, ini namanya visual acuity ya. Nah, kalau visual acuity itu ditesnya dengan apa? Stating visual acuity dengan apa? Dengan Snellen chart. Snellen chart itu dia ada 3, ada 1 sebenarnya tujuannya, cuman ini fungsinya berbeda-beda. Yang paling sering kalian lihat itu kalau di tes kacamata itu kan yang ini ya. Kalau kalian ke dokter spesialis mata itu biasanya menggunakan Snellen chart yang ini ya. Nah, kalau yang ini, yang di sebelahnya ini Snellen chart yang digunakan pada, kita sebutnya apa nih? Tumbling E-chart namanya. Nih, tumbling E-chart namanya. Nah, tumbling E-chart ini dia tidak menggunakan alfabet, dia menggunakan putaran dari huruf E besar. Nanti pesertanya ada apa? Ya pasiennya bisa diminta untuk mengarahkan, aku disuruh gitu, memberikan jawaban arah huruf E-nya ini kemana ya. Untung aja. Kemudian yang ini namanya apa? Landau ring namanya ya, atau C-chart. Ini dia standar internasional itu sebenarnya seperti ini dia. Kalau misalkan orang tidak bisa alfabet, jadi dia bisa tetap diperiksa dengan mengarahkan, memberikan jawaban arah dari celah ini ya. Jadi seperti itu contoh-contoh Snellen chart. Nah, kalau misalkan dia Snellen chart pasiennya juga tidak bisa melihat, tidak bisa diukur pada gangguan-gangguan refraksi atau gangguan visual yang parah, yang digunakan dengan periksa apa? Bisa digunakan dengan menghitung jari ya. Kalau juga tidak bisa menghitung jari, dengan lambaian tangan. Kalau tidak bisa juga dengan lambaian tangan, dengan cahaya ya. Dengan cahaya. Nah, kemudian kalau memang dia ada alatnya juga, kalau misalkan pengecekan visual acuity itu bagaimana caranya lebih membuat lebih spesifik hasilnya dengan menggunakan pinhole ya.
kacamata pintul biasanya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang retina dulu ya. Nah, ini anatomi dari retina itu sendiri ya. Retina ini letaknya dia di belakang mata, di daerah sini ya. Nah, retina ini ada beberapa jenis sel ya. Sel pada retina. Nah, sel retina itu intinya ada dua, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk kerucut ya. Seperti ini ya. Nah, sel batang dan kerucut ini yang mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang kemudian akan dibawa oleh nervus opticus. Ya. Kalau pada yang sel batang atau yang rods itu dia lebih peka terhadap cahaya yang sifatnya redup ya. Kalau dia tidak berperan dalam proses persepsi cahayanya kalau yang batang ini ya. Nah, kalau yang dia kerucut atau yang cones ini dia bertanggung jawab atas persepsi warna, ketajaman penglihatan dan juga biasanya lebih berfungsi pada cahaya yang terang ya. Oke, ini kemudian setelah dari sel-sel retina itu yang tadi cones dan rod cell itu, sel batang dan sel kerucut itu mampu menangkap cahaya, kemudian akan dirubah menjadi impuls listrik. Nah, istilahnya apa rod dan cone ini? Istilahnya adalah fotoreseptor. Ya. Kemudian fotoreseptor ini akan mengubah electrical impulse, visual reseptor atau impuls cahaya kemudian diubah ke electrical impulse, terjadi transduksi ya. Kemudian pigmen pada sel-sel kerucut dan batang itu punya nama istilah, namanya adalah rhodopsin ya. Nah, ini rhodopsin, contohnya rhodopsin ini transduksi cahaya seperti ini ya. Kalau ini sih terlalu kompleks sih transduksi ini. Nah, selanjutnya itu perubahan-perubahan yang terjadi pada rhodopsin saat terjadi penglihatan ya. Nah, kalau penglihatan ini dia berpengaruh juga pada sel-sel batang dan sel-sel kerucut ini sendiri, terutama pada penglihatan pada malam hari dan pada siang hari. Batang itu dia fungsinya lebih ke cahaya yang lebih gelap ya. Kalau cones itu cahaya yang lebih terang ya. Nah, ini kalian bisa lihat adaptasinya. Biasanya kalau untuk yang sel rods itu dia lebih lambat ya. Kalau yang untuk cones itu lebih cepat ya. Kalau rods itu dia tidak berpengaruh pada fungsi persepsi cahaya. Kalau dia cones itu berpengaruh pada atau berfungsi pada persepsi cahaya ya. Kemudian kalau yang rods itu dia biasanya tidak terfiksasi pada objek visual. Kalau yang yang cones itu dia terfiksasi pada objek visual ya. Nah, mata kita itu sudah secara anatomi sudah terset hanya bisa menangkap gelombang-gelombang cahaya pada tingkatan panjang gelombang tertentu. Nah, biasanya yang tertangkap pada mata kita itu hanya berkisar antara panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer ya. Nah, dan biasanya itu pada proses penangkapan cahaya itu dia ada istilah yang disebut dengan teori Young-Helmholtz ya. Nah, Young-Helmholtz ini dia menjelaskan bahwa penglihatan warna manusia itu dia bergantung hanya pada 3 jenis sel di retina. Masing-masing sel itu dia memiliki pigmen fotopigmen yang sensitif terhadap gelombang tertentu ya. Nih, lihat gelombang biru, gelombang hijau, gelombang merah. Jadi dia sel-sel itu sudah ada sebelumnya, sudah ada di sana dan dia hanya
spesifik pada gelombang cahaya warna tertentu. Ya. Nah, setiap dari sel itu akan teraktivasi Lelo. pada warna tertentu. Kemudian Nanti aja. kalau ada beberapa manusia yang dia tidak memiliki beberapa ponsel yang spesifik terhadap warna tertentu, kemudian dia akan memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap cahaya, atau kita sebutnya, kalau saya sih bilangnya bukan color blind ya, lebih ke color weakness. Karena kalau color blind atau buta warna itu artinya sebenarnya dia lebih ke buta warna hitam putih. Kalau color weakness itu dia lebih persepsi cahayanya yang berubah. Jadi sebenarnya kalau orang yang dengan color weakness itu, kalau dia sebenarnya melihat cahaya itu dia seperti biasa, cuman dia persepsinya terang dan redupnya cahaya itu saja yang berbeda. Jadi kalau color blind itu lebih, menurut saya lebih cocok untuk istilah yang memang dia buta warna total. Ya, kalau color weakness itu dia buta warna parsial itu sebenarnya. Jadi buta warna parsial itu sebenarnya orangnya normal-normal aja sebenarnya. Tapi dia hanya agak berbeda persepsi terhadap beberapa cahaya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke visual pathway ya. Sekarang kita masuk ke visual pathway. Nah, visual pathway ini sendiri ya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada gambar ini dia menunjukkan jalur perjalanan impuls visual dari retina sampai ke visual cortex. Jadi kalian bisa lihat ini retinanya, mata kiri dan mata kanan. Kemudian terjadi alur sampai di visual cortex. Retina ini dia setelah mengubah impuls listrik, kemudian dia akan menyalurkannya ke optic nerve. Ya. Optic nerve. Nah, setiap optic nerve ini dia membawa satu impuls dari masing-masing mata. Ya, bisa lihat di sini. Nah, pada optik chiasma ini daerah optik chiasma ini dia akan terjadi persilangan serabut ya. Nah, serabut nasal ini dia yang di bagian medial ini dia ke arah hemisfer sebaliknya. Ini yang bagian medial di sini juga ke arah hemisfer sebaliknya. Jadi ini fungsinya apa? Nah, karena dia lapang pandang dari retina itu dia atau dari mata itu luas, jadi dia harus digabungkan sehingga pada akhirnya persepsi visual kita di visual cortex itu menjadi satu benda seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan terjadi gangguan kerusakan pada wilayah tertentu dari jalur yang tadi ini, dia akan memberikan kelainan penglihatan yang sifatnya spesifik, tergantung dari area yang terkena ya. Nah, ini dia gambaran rentang mata atau rentang visual field dari manusia ya, lapang pandang dari manusia. Karena manusia ini visual field-nya merupakan salah satu yang paling terbatas dibandingkan hewan-hewan lainnya. Jadi kalau manusia itu, dia visual field-nya itu kalau temporal ke samping luar kurang lebih nih, ke arah temporal kurang lebih dari sampai 90 derajat sampai 100 derajat ya, ke arah luar. Nah, ke arah hidung itu dia sampai 60 derajat saja. Ke atas 50 sampai 60 derajat nih, dan ke bawah 70 sampai 75 derajat. Jadi lapang pandang ini juga yang sangat berpengaruh pada persepsi 3 dimensi ya, atau binocular field nantinya ya. Nah, visual field atau lapang pandang sendiri diukur dengan alat namanya perimetri ya. Nah, lapang pandang ini, perimetri ini dia pasiennya itu duduk seperti ini, kemudian dilakukan metode pemeriksaan untuk menilai batas dan sensitivitas lapang pandang pasien itu ya. Kemudian setelah diukur
nanti ada seperti formnya. Nanti kalau kalian misalnya koas, kalian sudah mungkin akan tahu formnya seperti apa. Kemudian akan ditemukan dari pemeriksaan itu akan ditemukan kelainan pada retina, saraf optik, chiasma optikum, optic tract atau cortex occipitalnya. Jadi dengan mengukur pandang lapang itu kita sudah bisa memperkirakan, gitu ya. Nah, ini area, ini gambaran dari visual field manusia ya. Jadi ada dua area, ada namanya binocular zone, ada namanya monocular zone-nya. Nah, binokular ini dia area yang dapat dilihat oleh kedua mata. Kalau monocular zone di bagian perifer ini dia hanya dapat dilihat oleh, kalau sebelah kiri dia hanya bisa dilihat oleh mata sebelah kiri. Kalau sebelah kanan dia hanya bisa dilihat oleh mata sebelah kanan. Ya. Nah, ini kemudian gambar yang menunjukkan bagaimana impuls dari cahaya itu kemudian digabungkan melewati optic nerve, terjadi penyilangan di chiasma optikum, kemudian akan dibawa ke talamus. Ini LGN ini atau lateral genicular ini dia letaknya itu di talamus ya. Talamus kemarin yang sudah kita bahas letaknya di mesencephalon ya. Jadi lateral genicular nucleus ini dia pada akhirnya akan meneruskan impulsnya itu melalui radiation optik kemudian ke cortex opticus ya, ke occipital, lobus occipital. Kemudian lobus occipital ini dia akan menangkap benda itu menjadi satu persepsi utuh. Jadi gambarnya itu digabungkan nanti di sini seperti itu ya. Nah, ini kita kemudian membahas area visual utama di otak kita yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ini lobus occipital, ada korteks visual primer, dan ada korteks visual sekunder yang berfungsi pada penglihatan yang lebih spesifik. Ya, ini bagian occipital. Nah, ini kalian bisa lihat ini di sini. Kalau kita perbesar korteks occipital itu ada bagian primary visual cortex ya. Nah, ini ada secondary visual area ya. Ini ada visura yang disebut dengan calcarina, visura calcarina seperti itu ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan sejauh mana lapang pandang kita terganggu jika korteks occipital itu mengalami kerusakan di titik tertentu gitu ya. Jadi kalau dia yang bagian primer ini rusak, primary visual cortex, ini sudah pasti lapang pandangnya itu hampir buta gitu ya, jadi hampir total hilang lapang pandangnya. Nah, kalau dia sekunder saja yang rusak, biasanya ini lebih sifatnya kehilangan lapang pandangnya lebih sederhana, jadi tidak terlalu parah seperti itu ya. Nah, ini proses-proses penjalaran dari visual cortex ya ke motor cortex, somatosensori area yang pada akhirnya akan menyuruh atau membuat sistem saraf kita melakukan suatu gerakan sebagai respons, gitu ya. Nah, ini tadi keterangan yang berhubungan dengan pupil size ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalkan dia intensitas cahaya terlalu tinggi, pupil size-nya dia akan mengalami miosis ya, menurun dia diameter pupilnya sehingga menurunkan cahaya yang masuk ke mata ya. Nah, ini dia menjelaskan tentang refleks pupil. Refleks pupil itu ada yang direct, kalau terkena cahaya ada yang direct, terus kemudian ada yang sifatnya konsensual. Seperti ini ya. Jadi yang dimaksud direct ini dia kalau kita taruh senter di mata kanan, jadi refleks pupil itu mata kanannya akan mengecil. Tetapi yang mata kiri juga ikut mengecil dia. Nah, ini namanya refleks konsensual. Kalau yang direct itu artinya yang mata yang disinari senter. Kalau konsensual, refleks pupilnya itu dia menyebabkan miosis pada mata di sebelahnya ya. Jadi ada dua refleks sebenarnya pupil itu ya.
Nah, kenapa bisa terjadi dua refleks itu? Nah, ini berhubungan dengan suatu daerah yang namanya, kita bisa baca di sini, Edinger-Westphal kontralateral ya. Ini dia menyebabkan, daerah ini dia menyebabkan, di otak kita itu menyebabkan refleks yang diterima pada sisi kanan bola mata, itu dia direct reflex itu yang ketika diberi cahaya, dia akan juga menyebabkan consensual reflex atau pupil mata di sebelah mata yang tidak terkena senter itu juga ikut mengecil. Nah, sekian ya untuk penjelasan saya mengenai fisiologi visual. Mungkin nanti nextnya kita atur yang untuk special sense kedua, fisiologi auditori ya. Karena kalau di soal special sense yang penting itu dua itu saja. Jadi nanti kita cari waktu untuk membahas tentang auditori lagi ya. Kalau untuk visualnya mungkin ada yang ditanyakan ya. Ada. Enggak tekan enggak? Hah? Enggak. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Tadi kan ada miopi dokter ya. Terus saya sempat searching tadi miopi itu nama lainnya rabun jauh. Benar dokter? Ya. Nah, Gimana? saya kan pernah baca ada artis yang dia tuh minusnya tuh sampai lupa saya 14 atau 16 itu ya, pokoknya gede banget. Terus pada nanya kenapa nggak laser, kenapa nggak di operasi gituin, ganti itunya tuh ya. Ya lasik. Lasik. Kenapa nggak lasik gitu? Terus katanya ada yang bilang kalau dia ini ada bagian entah pupilnya atau retinanya gitu katanya yang tipis gitu, makanya nggak boleh. Dan dia akan selamanya begitu, akan selamanya rabun jauh. Itu bisa dokter ya? Kalau dia operasi lasik itu nanti kalian tanya lebih spesifik ke konsultan mata ya. Jadi kalau setahu saya, kalau operasi lasik itu operasi lasik itu apa sih? Operasi lasik itu jadi proses yang operasi yang tujuannya untuk menciptakan refraksi bola mata itu dia tepat jatuhnya di retina gitu ya. Jadi kan kalian bisa tadi bayangin ya nih, saya kasih gambaran. Nih. Nih. Nah, jadi ini pada bola mata ini dia kalau miopia dia kan jatuh bayangannya ini kan di depan retina ya. Tadi yang kayak saya jelaskan. Jadi lensanya ini sebenarnya dia memang sudah kondisinya berarti dia kondisi untuk akomodasi refraksinya itu kurang. Nah, kalau orang pakai kacamata dia jadinya untuk mengakomodasi biar bayangannya jatuh di retina gitu ya. Nah, kalau untuk lasik ini dia yang diubah itu, yang di laser itu, ini bagian korneanya dia, bukan lensanya. Ngerti deh ya? Ngerti deh? Ngerti dokter, berarti korneanya. Ya, jadi bukan lensanya yang diapa-apakan, tapi korneanya yang ditipiskan. Atau korneanya itu di laser dia. Nah, setelah korneanya ini bentuknya terkena laser, dia akan menjadi lebih tipis kadang-kadang sehingga cahaya yang masuk itu dia lebih terrefraksi jatuh di retina seperti itu ya. Nah, jadi ada orang-orang yang bilang yang baru-baru dengar atau baru baca brosur lasik itu biasanya bilangnya, korneanya tipis jadi nggak bisa dilasik ya memang ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalkan korneanya ini terlalu tipis dia kita lasik itu resiko peradangan kornea, bisa peradangan bagian anatomi bola mata di dalamnya, bisa terjadi trauma bola mata dengan sangat mudah seperti itu. Jadi iritasi bola mata juga gampang terjadi. Nah, ketika kornea kita size-nya itu dia terlalu tipis, sebaiknya dari dokter mata biasanya disarankan tidak lasik seperti itu ya.
Oh, berarti itu selamanya dia gitu dokter ya, minus. Ya selamanya. Aduh. Oh, Ya iya, terima kasih, kalau dokter. sebenarnya sih kalau memang, nah kalau saya contohnya saya kan lasik ya. Saya dulu umur lasik itu, nah lasik itu dia harus matur dulu dia. Lensa kita tuh harus matur dulu, jadi harus harus sudah matang dulu lensa matanya agar tidak terjadi perubahan refraksi tambahan kalau kita tambah usia. Jadi ketika sudah matang dilakukan lasik, tapi saya sendiri pun masih sisa minusnya gitu. Dari minus yang banyak itu di lasik masih sisa minusnya. Kenapa? Karena ada batasan tertentu agar waktu melakukan flap kornea itu, jadi dokter spesialisnya tidak berani lagi mengambil terlalu dalam karena berisiko dia. Jadi kemungkinan lasik itu ada yang setelah lasik itu dia tuntas, ada yang lasik itu menyisakan masih beberapa minus seperti itu ya. Itu contohnya kalau orang lasik itu. Berarti kalau yang menyisakan itu nanti bisa naik dokter, bisa nambah. Enggak, kalau sudah lensanya sudah matur biasanya enggak gitu. Makanya kalau saya operasi saya pakai kaca. Selain untuk perlindungan juga saya untuk melihat siam itu saya jadinya lebih jauh, saya bisa melihat siamnya gitu. Kalau saya ajar atau saya baca di yang tempat jauh dengan bias cahaya yang tertentu, saya lebih milih pakai kaca gitu. Itu. Terima kasih dokter. Jelas ya. Oke, ada yang tanya lagi? Kan dokter. Enggak. Udah ya, cukup ya, jelas ya. Sudah tahu anjir. Nah, nanti ini kita berarti selanjutnya kita akan membahas yang auditori ya. Komtingnya siapa yang hubungin saya? Bung Mas ya? Ya. Bagaimana dokter? Semua harapkan Mas Deden. Yang mau hubungi saya Bung Mas ya? Nggih, dokter. Iya betul dokter.